teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pena, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Minggu tanggal 2 November tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita sekaligus seorang istri yang bernama Lina. Ia ini berumur 26 tahun. Sedangkan suaminya bernama Hendra, berumur 31 tahun. Mereka berdua ini memang pasangan baru ya. Baru beberapa hari melangsungkan pernikahan. Malam itu merupakan malam dengan suasana yang baru bagi Lina, karena di dekatnya ada sesosok pria tampan yang merupakan suaminya. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, tetap saja ada rasa canggung bagi Lina, karena itu merupakan hal baru baginya. Pagi itu mereka mulai kehidupan baru, kehidupan sebagai pasangan suami istri. Lina mulai pagi hari dengan berbenah. Bukan hal yang rumit baginya untuk berbenah, karena sebelum menikah pun ia sudah terbiasa. Rumah yang sudah ditempati oleh suaminya itu sebelum menikah. Sebelumnya suami Lina menggunakan jasa Pak Manto, 54 tahun, sebagai asisten rumah tangga. Namun karena Lina menolak menggunakan jasa ART, maka Pak Manto dikirim suami Lina untuk berbenah di rumah orang tua Hendra. Rumah mereka bukanlah rumah yang besar, namun sangat bagus dan rapi. Terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, garasi terbuka, teras kecil dan taman kecil yang memperindah rumah tersebut. Hari itu suaminya pamit untuk bekerja. Dia memang sangat profesional dalam hal pekerjaannya. Dia akan selalu mengutamakan pekerjaannya. Sehingga walau mereka baru saja menikah, namun Hendra tetap bekerja. Sejujurnya Lina masih sangat ingin berbagi lagi dengan suaminya. Namun sayangnya ia harus pergi bekerja. Dan setelah selesai tugasnya sebagai ibu rumah tangga, ia buka kerudung dan menyalakan televisi untuk mencari hiburan.
Beberapa menit Lina menonton TV, setelahnya berubah menjadi TV yang menontonnya. Karena lelah, ia sampai ketiduran dan ia bermimpi.
Pada hari Minggu, Lina dan suaminya pergi berolahraga bersama. Kebetulan mereka berdua memang suka berolahraga. Namun suaminya lebih suka berolahraga bersepeda dan Lina lebih suka senam dan yoga. Sepulang dari olahraga, ia rasakan lelah dan agak sakit di kakinya. Sedangkan suaminya yang memang terbiasa bersepeda bahkan hingga berjam-jam tidak merasakan sakit di kakinya. Tiba-tiba saja Lina teringat Pak Manto yang menawarkan bantuan jika ia butuh. Segera ia mengatakan ke suaminya dan suaminya pun mengiyakannya. Untuk jarak rumah suaminya dengan rumah orang tuanya memang tidak terlalu jauh, hanya berbeda RT saja. Dan rumah mereka juga bukan di komplek, hanya di lingkungan biasa, agar lebih mudah berbaur dengan orang banyak. Setelah Lina menghubungi Pak Manto, ia teringat kejadian beberapa waktu yang lalu saat Pak Manto melihatnya. Kemudian ia pun mendengar suara Pak Manto sudah berada di depan rumah. Segera Lina pun menghampiri dan mempersilahkan masuk. Kemudian Lina pun memanggil suaminya yang berada di kamar. Saat Lina menghampiri, ternyata suaminya sedang tertidur. Dan saat ia kembali ke ruang tengah, ia melihat Pak Manto sedang mencuci di belakang. Ternyata Pak Manto ini sangat rajin orangnya. Tak heran jika suaminya tidak sampai hati untuk memecatnya. Beberapa saat kemudian karena terasa gerah habis olahraga, maka Lina memutuskan untuk mandi. Setelah beberapa lama, akhirnya Pak Manto pamit pergi. Dan saat malam hari, Lina seperti biasanya selalu meminta kepada suaminya. Sudah sebulan lebih semenjak pernikahannya dengan Hendra, hari-harinya selalu diisi dengan berbagi dengan suaminya. Bukan karena suaminya yang meminta setiap hari, tapi justru Lina ya yang memintanya. Ia sudah merasa keterusan. Walau semakin lama, dirinya semakin merasa kalau ternyata ia selalu merasa kurang cukup jika berbagi dengan suaminya.
ia tetap menginginkannya karena ia menyukainya. Pada malam harinya sekitar pukul 11 setelah berbagi dengan suaminya, ia melihat suaminya sudah terlelap. Karena merasa lapar, maka ia membuat seporsi nasi goreng. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.